Woi. Lepas lagi. Ya, aman. Iya. Mantap. Dapat nih targetnya. Ini nih hampala waduk saguling. Dia di sini hampalanya gemuk-gemuk nih. Strike Back Mania, kumaha damang sadayana. Ya, kali ini saya sudah berada di salah satu waduk di Jawa Barat untuk menggelar battle fishing yang mempertemukan kedua tim angler sport fishing. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya lagi ada di Waduk Saguling, Jawa Barat. Dan battle fishing kali ini nih saya satu tim sama Kang Dendi nih, kita tim content creator. Ini lawannya ada Pak Yogi sama Kang Denny, tim Juragan Keramba Saguling. Ini targetnya kita hari ini hampala dan mau cari size-nya. Karena di sini ada yang 1 kilo lebih ya, Pak ya, yang 50 cm ke atas. Nah itu kita mau cari hampala yang gede. Kedua tim langsung bergerak menuju spot potensial menggunakan perahu motor untuk mengumpulkan ikan target dengan memainkan teknik casting. Ikan hampala dengan ukuran paling panjanglah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Lantas, tim manakah yang akan membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Back kali ini? Nantikan terus keseruannya, Mancing Mania Strike Back, mantap! Melihat kondisi spot yang cukup menjanjikan, saya tidak mau membuang-buang kesempatan. Dan, woohoo! One cast, one strike! Weh! Ya, ini dia sensasi sambaran instan dari perlawanan tenaga ikan langsung saya rasakan. Setelah beberapa kali berusaha berontak, akhirnya seekor ikan hampala penghuni Waduk Saguling berhasil saya paksa naik ke perahu. Mantap! Dapat nih targetnya. Kang, lumayan nih Kang. Hampala punya profil badan memanjang yang tak jauh beda dengan kerabatnya ikan mas. Gemuk di sini hampalanya. Ikan omnivora ini punya sisik yang berukuran relatif besar dan sirip berwarna jingga kemerahan. Ini nih hampala Waduk Saguling. Dia di sini hampalanya gemuk-gemuk nih. Mungkin karena mereka juga dapat kebagian makan sisa-sisa pelet atau bangkai-bangkai ikan yang ada di keramban. Gemuk-gemuk mereka. Ikan pun langsung saya ukur untuk memastikan panjangnya. Oh iya, 38. Kita mau cari targetnya yang di atas 50 ya? Oke lah. Kita rilis ya Kang ya. Kita rilis. Mancing Mania Strike Back, mantap! Beranjak ke kapal tim lawan. Tiba di spot pertamanya, tim Juragan Keramba langsung melemparkan umpan andalannya untuk segera menarik perhatian ikan target. Pak Yogi yang memotori tim Juragan Keramba memainkan piranti andalannya dari moncong kapal. Seketika putaran handle reelnya tertahan dan sebuah hook up kuat menandakan umpannya disambar sang predator. Strike, wih! Tak perlu waktu lama bagi angler kawakan satu ini untuk memaksa ikan menyerah dan landed ke atas kapal. Lepas lagi. Ya, aman. Iya. Ikan hampala termasuk jenis predator yang senang memangsa ikan kecil dan serangga air. Sirip ekornya yang bercabang membentuk huruf V menandakan ia termasuk ikan yang mampu berenang cepat. Ukurannya 38 cm. Nah, tapi belum begitu besar. Nanti kita cari yang lebih besar, lebih panjang. Mudah-mudahan dapat poin. Ya. Poin pertama nih. Ukuran panjang ikan hampala kali ini cukup menjanjikan untuk menjadi modal bagi tim Juragan Keramba nih Strike Back Mania.
Mancing mania, strike back, mantap! Waduk Saguling merupakan salah satu waduk yang membendung aliran Sungai Citarum dan berfungsi sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik tenaga air. Keberadaan Waduk Saguling menjadi berkah bagi warga yang tinggal di sekitarnya dengan memasang keramba pembesaran ikan air tawar. Keramba-keramba apung ini ternyata juga menjadi spot potensial bagi para angler untuk mengincar ikan target hampala yang hidup di luar keramba. Jadi untuk spot-spot yang berpotensial ikan hampala ya, nah di antara ini, di antara running yang hijau, yang running bibit. Kalau nggak di antara celah-celah keramba yang ada space-nya, itu biasanya potensinya lumayan tinggi. Kembali lagi ke perseteruan kedua tim nih Strike Big Mania. Denny dari tim Juragan Kerambah terus mencoba peruntungannya memainkan umpan minnow untuk menarik perhatian ikan. Strike. Oke, strike. Wah. Sambaran perdana kali ini jelas tidak mau disia-siakan oleh Denny. Penuh dengan rasa percaya diri tinggi, Denny terus memutar reel dan menggulung tali pancingnya masuk ke spool. Seekor ikan target, yaitu hampala, kembali berhasil menambah koleksi perolehan ikan tim Juragan Kerambah. Persebaran ikan hampala cukup merata karena bisa cepat beradaptasi. Sungai-sungai kecil dan besar yang jernih, serta wilayah perairan yang tenang ataupun berarus deras menjadi tempatnya mencari makan dan berkembang biak. Untuk mengukuhkan perolehan kali ini, Denny langsung mengukur panjang ikan hampalanya. Nah, sekarang kita ukur berapa panjang penghasilan saya. Pendapatan saya kita ukur di 0 di 39. Wow, sebuah pertanda baik bagi cm. tim Juragan Kerambah. Ikan hampala sepanjang 39 cm, sementara mampu mengungguli perolehan 2 ekor ikan hampala sebelumnya. Mancing mania strike back, mantap. Di tengah saya mengincar sambaran, perhatian saya teralihkan ke aktivitas warga yang sedang melempar jala dari pinggiran waduk nih Strike Big Mania. Oke, ini ada aktivitas warga sekitar waduk. Pengen lihat juga nih, coba kita deketin. Kang, coba kita deketin. Ngecerik alias menjala ikan menjadi salah satu kegiatan masyarakat untuk mencari ikan secara tradisional. Ini dia aktivitas warga yang mencari ikan di sekitar waduk nih. Saya sekarang pengen ikut nih, ngecerik namanya di sini. Oke, masa ikutan ya Pak ya? Rata-rata ikan yang didapat dalam sekali jala bisa sekitar setengah hingga 1 kilogram. Berbagai jenis ikan dengan beragam ukuran pun menjadi target nelayan jala. Hasil ngecerik biasanya langsung dijual atau untuk dikonsumsi sendiri. Jadi ngecerik ini sampingan aja, ternyata bapaknya juga ada keramba ya Pak ya? Iya. Lumayan ngisi-ngisi waktu luang habis ngasih makan ikan. Ya, keliling ngecerik ya Pak ya? Iya. Nih seru juga nih, lempar berapa kali dapat nih. Oke, ini sekarang saya mau cobain ngecerik. Tapi tadi liatin bapaknya gampang bener. Saya mau ngelempar aja kayaknya ribet bener nih. Kita cobain ya, lemparan pertama. Nah. Nggak kebuka ya pakainya Pak. Aduh. Ya, Pak, penasaran saya Pak. Berkali-kali mencoba, ternyata jala tidak bisa mengambang sesuai dengan yang saya harapkan. Ini ya. Susah banget ternyata. Jadi pas ngelempar tuh harus si jaringnya kebuka, tapi susah bener. Ini kalau saya yang ngecerik emang nggak dapat Pak nanti Pak. Oke Pak, makasih ya Pak ya udah dikasih nyobain. Tak ingin terlena, saya harus bergegas menjelajahi spot-spot potensial di Waduk Saguling untuk mencari babonan ikan hampala.
Melihat tim lawan mendapat ikan target dengan ukuran yang menjanjikan, Dendi yang menjadi rekan setim saya di tim konten kreator justru semakin terpacu semangatnya. Ketekunannya memainkan piranti casting dengan intensitas melempar yang tinggi, akhirnya berhasil memikat ikan. Fish on! Bi, strike Bi. Ujung joran yang menukik menjadi pertanda ikan terus melawan. Sampai di permukaan air pun, ikan masih terus memberontak dan mencoba melepaskan diri dari mata kail. Ya, mantap. Weh, lumayan nih dapat nih. Ini gemuk banget hampalannya di sini emang ya Pak. Kayaknya ini ada ininya. Ada telurnya ya? bertelur kayaknya. Oh iya nih, Tuh, gila gemuk nih. banget. Dan emang ini size gini hitungannya masih kecil ya Kang? Iya. Kita cari lagi kalau gitu. Mancing mana strike back? Mantap. Ukuran yang didapatkan Dendi ternyata masih belum bisa mengungguli panjangnya ikan hampala hasil raihan tim Juragan Keramba. Strike Back Mania, atmosfer persaingan battle semakin memanas. Namun agresivitas ikan target justru semakin menurun ketika matahari semakin terik. Kapal tim sebelah tuh. Ini udah siang. Gimana Kang? Kita istirahat dulu kali ya? Ya, kita ajakin dulu istirahat. Ini juga ikannya udah mulai sepi. Ternyata bukan cuma tim saya saja yang butuh istirahat. Tim sebelah pun juga merasakan hal yang sama. Ajakan Yogi untuk beristirahat di keramba biliknya tentu tidak mau kami sia-siakan. Udahlah, saya lepas nih Pak. Mau makan siang dulu gimana? Ayo, kenapa kita? Hah? Udahlah, ayolah. Yuk, kita makan siang. Udah siang lagi yuk. Ikannya juga udah ini, angin udah datang. Biar ngadem dulu. Ya, ayo. Yuk, gas. Tantangan dari Pak Yogi untuk mengumpulkan ikan nila dengan cara dipancing seperti ini jelas tidak boleh saya lewatkan. Ya, hitung-hitung buat pemanasan lah. Siapa tahu habis ini dapat babonan hampala penghuni Waduk Saguling. Ini kita lagi mancing di keramba nila, jadi umpannya kita pakai pelet. Ini apa ya, yang biasa buat makanan dia juga dicampur roti. Ini pakai piranti UL juga nih biar kerasa tarikannya tuh. Dan pakai pelampung. Kita tes. Saya dan Pak Yogi harus beradu cepat untuk mengumpulkan ikan nila sebanyak-banyaknya dalam durasi waktu yang telah disepakati. Ini Pak, ini Pak. Meskipun keramba ini penuh dengan ikan nila, ternyata tidaklah mudah untuk bisa menaikkannya. Beberapa kali umpan saya disambar, tapi ternyata ikan malah gagal naik. Aduh. Ini walaupun mancing di keramba, ikannya banyak, tapi ngocel terus ya Pak ya. Nggak segampang itu nih. Ini karena kailnya juga kecil banget. Tuh. Nah. Oke, itu kayaknya udah cukup lah ya buat makan siang. Udah, yuk kita masak kali ya. Tanpa menunggu arahan, Denny pun langsung menyiangi ikan nila yang telah terkumpul. Oke, Strike Mania, sekarang kita lagi mau makan siang ya Kang? Ya, makan siang. Sama tim sebelah nih, tim Juragan Keramba. Oke Kang, saya goreng-goreng ikan ya kalau gitu. Potongan daging ikan selanjutnya dimarinasi menggunakan irisan jahe dan taburan garam. Selagi saya menyiapkan potongan ikan untuk digoreng, Denny pun langsung menyiapkan perbumbuan untuk membuat sambal cocolannya. Ikan yang sudah dimarinasi langsung saya goreng hingga berubah warna menjadi kuning keemasan. Oke, udah matang nih. Inilah gorengnya. Ayo kita makan. Kang, ayo Pak. Menikmati makan siang seperti ini memang menghadirkan suasana yang berbeda. Meskipun sinar matahari terasa terik, namun alunan angin yang sepoi-sepoi di tengah waduk membuat suasana ketegangan battle fishing mereda sejenak. Ada hampala, tapi pada ngambil nila. Ayo nyobain hampalanya nih Kang. Pak.
Ini hampalannya dicobain, udah dimasakin juga. Aduh, ya udahlah saya cobain dah hampalannya. Udah dimasak, nggak ada yang makan. Terkenal memiliki duri tulang yang banyak, membuat ikan hampalan kurang diminati untuk dijadikan ikan konsumsi. Bisa jadi hal tersebut membuat keberadaan ikan hampala di Saguling ini jadi tetap terjaga karena jarang dicari masyarakat. Ini nyata si hampala ini emang kalau dibumbuin banyak gini masih bisa kemakan, enak dia. Cuman emang banyak durinya dan nggak bisa bener-bener kering dia, nggak bisa sekering nila. Oh. Mas Andi, ini juga sama. Ini apa ini? Strike Back Mania, perhelatan battle fishing di Waduk Saguling, Bandung Barat dengan menargetkan ikan hampala masih terus berlanjut. Kedua tim peserta terus gigih mengumpulkan strike ikan dengan ukuran terpanjang. Lantas, tim manakah yang akan berhasil membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Back kali ini? Mancing Mania Strike Back, mantap! Semua peserta kembali bersiap mengincar spot-spot potensial berikutnya di Waduk Saguling. Area pinggiran Keramba Apung masih menjadi titik incaran untuk mencari sambaran. Setibanya di spot, Dewi Keberuntungan langsung berpihak kepada saya. Wow, saya pun hampir dibuat kewalahan meladeni perlawanan ikan yang terus memberontak dan berusaha melepaskan diri. Mumpung kapal tim lawan sedang berada tidak jauh dari saya nih, jadi kesempatan bagus untuk melakukan Cywar. Akhir pertarungan mutlak menjadi milik saya. Setelah ikan mulai kehabisan tenaga, saya pun langsung mengarahkannya mendekat ke kapal dan menaikannya. Di depan lawan langsung kita strike. Oke, ini mau kita ukur dulu. Empat puluh. Iya nih. Tapi kita belum 50. Kita kan targetnya 50 up. Ini rasanya enak nih. Strike di depan lawan tuh sensasinya luar biasa. Gimana Pak Yogi? Dan ini unik nih. Dia matanya sebelah nggak ada. Selagi saya sedang mengukur panjang ikan hampala, tiba-tiba keriuhan muncul di kapal tim lawan. Wow, strike! Ini juga sama. Ini apa ini? Mana ikannya? Mana ikannya? Ini lebih gede ini. Pak Yogi benar-benar tidak mau memberi kesempatan untuk ikan melakukan perlawanan. Seekor ikan target kembali berhasil landed di atas kapal tim Juragan Keramba hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Tompel hitam yang ada di badan menjadi ciri utama ikan yang sejatinya bisa tumbuh panjang hingga mencapai 1 meter lebih ini. Salah satu keunikan ikan ini adalah letak giginya yang tidak berada di mulut, melainkan di bagian tenggorokannya. Tantangan untuk mengadu ukuran panjang ikan pun langsung terlayangkan. Ayo Pak Yogi, coba sini. Nggak begitu jauh. Coba sini. Ini kelihatannya nih panjang saya nih. 40 ini. Coba sini. Coba. Ini valid yang ini. Berapa anak muda? Anak muda ternyata. Belum selesai Pak. Oke, kita cari lagi Kak. Wah, kena getahnya nih saya. Ini kita rilis dulu kali Pak. Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike back, mantap. Senior mah memang susah untuk dilawan. Ketika bergeser menuju spot lain, kapal tim Juragan Keramba sepertinya teralihkan dengan adanya sesuatu yang mengambang di permukaan air. Wah, ini banyak ikan mati nih. Den, wah ini harus dicek Den. Oh, jangan-jangan dari keramba kita. Jadi nih Pak. Bang Ded, ayo ke keramba Bang Ded, kita lihat. Ya, kita cek dulu ke keramba Pak. Ayo.
Melihat keadaan tersebut, rasa penasaran saya pun terusik dan langsung mendatangi tim Juragan Keramba. Timnya Pak Yogi mentang-mentang Juragan Keramba kayaknya malah mancing di Keramba itu. Gimana tuh Kang Den? Kurang kayaknya tim sebelah itu. Samperin aja yuk. Keramba itu. Iya, kita pergokin. Oh, ini malah pada mancing ya Pak di sini ya, mentang-mentang Juragan Keramba. Enggak, Hah? saya lihat ikan-ikan mati tuh. Gitu. Saya ajak Denny ke sini. Ikan mati. Periksa dulu keramba. Oh lah, kirain. Udah dibuang tuh ya sama Abah sebagian. Oh, ternyata tim Juragan Keramba sedang memastikan ikan di kerambanya karena ada sebagian bibit ikan nila yang mati. Kondisi seperti ini menjadi salah satu ketakutan para pemilik keramba, di mana ikan-ikan di keramba mengalami kematian massal secara tiba-tiba. Nah ini kebetulan nih, Pak Andi kan Pak Dokter nih. Ini gimana nih cara penanganan ini kalau kayak gini nih? Paling dikurangin makannya Pak, kalau lagi pada sakit. Obatnya ada obat? Kalau ini kan sistemnya kan keramba Pak terbuka. Nggak bisa diobatin, paling yang sakit-sakit Bapak serokin, Bapak pisahin, baru diobatin. Salah satu penyebab dari fenomena kematian massal ikan di keramba biasanya diakibatkan oleh limbah pakan yang tertumpuk di dasar waduk. Perubahan cuaca secara signifikan bisa menyebabkan lapisan lumpur bawah naik ke permukaan dan membawa sisa pakan yang mengandung racun. Ini emang banyak waduk tuh dipakai untuk pengelolaan budidaya ikan atau bikin keramba-keramba apung gini nih. Tapi di beberapa waduk itu biasanya jumlah kerambanya dibatasin. Kalau misalkan dia over jumlah kerambanya, akhirnya airnya tuh jadi keracunan amoniak. Amoniaknya sangat tinggi dan akhirnya sering menimbulkan kematian. Walau menggunakan keramba apung lebih menguntungkan, namun antisipasi ekstra perlu disiapkan dalam menghadapi fenomena alam yang bisa menyebabkan kerugian. Kedua tim kembali tancap gas untuk melanjutkan perebutan juara Battle Fishing Hampala Waduk Saguling. Poin panjang ikan tim saya kali ini masih tertinggal nih Strike Big Mania. Dendi, partner saya satu tim, sama sekali tidak menurunkan semangatnya untuk mengincar sambaran. Kesabarannya pun akhirnya berbuah manis. Fish on! Reel terus diputar untuk segera menyudahi perlawanan ikan yang terus memberontak. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, seekor ikan dengan kondisi kehabisan tenaga akhirnya tampak di permukaan air. Kembali, seekor ikan hampala berhasil diamankan tim saya. Pokoknya kita harus kejar Pak Yogi. Mantap pokoknya. Harus kita kejar. Wih, lumayan nih kayaknya sama ya ukurannya ya, hampir 40 cm. Hampir 40 lah, sama kayak yang tadi. Terus kita cari lagi nih yang 50 up ya. Ya, soalnya belum dapat ini targetnya. Oke, siap. Kita dapatin. Mancing mana strike back. Mantap. Di sisa waktu battle yang ada, semua tim terus mengerahkan semua tenaganya untuk mengumpulkan sambaran ikan target. Tangan Pak Yogi kembali habis. Strike! Ayo strike, strike! Perlawanan ikan kali ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan ikan-ikan sebelumnya. Joran casting Pak Yogi dipaksa menukik oleh kuatnya tarikan tenaga ikan. Ikan mulai menampakkan wujudnya dan rupanya seekor ikan toman lah yang menyambar umpan Yogi kali ini. Tampaknya sang top predator kali ini ikut merasa terusik teritorialnya strike back-nya. Dapat toman pocolan. Meskipun berhasil strike ikan yang kerap menjadi incaran para angler sport fishing, tapi sayang ikan toman yang menyambar umpan Pak Yogi tidak masuk hitungan karena bukan ikan target pada battle kali ini. Mancing mania strike back mantap. Setelah melakoni battle panjang yang cukup melelahkan, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta pun tiba. Kira-kira ikan siapa ya yang memiliki ukuran terpanjang pada perhelatan battle fishing kali ini? Ya, Strike Mania, ini karena udah sore, battle fishingnya kita akhiri ya, gimana Kang? Ya. Dan ini udah ketawa-tawa. Akhirnya menyerah juga. Akhirnya menyerah juga. Bukan menyerah. Hingga detik terakhir kita berjuang nyari yang ngalahin 42 cm. Yang menang adalah tim Juragan Keramba.
Selamat kepada tim Juragan Keramba yang berhasil menggondol trofi Mancing Mania Strike Back di ajang Battle Fishing Hampala Waduk Saguling. Ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi satu hal yang biasa dalam suatu pertandingan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, ikan hampala sejatinya merupakan ikan endemik di perairan Indonesia. Kerap ditemukan di sungai-sungai berarus deras, namun ikan ini ternyata juga bisa hidup nyaman di kondisi perairan yang tenang seperti di waduk atau danau. Ya, Strike Back Mania, ini dia. Target kita ikan hampala di Waduk Saguling. Walaupun bentuknya kayak ikan mas, tapi dia termasuk ikan predator nih. Jadi dia terkenal sama kekuatan rahangnya nih. Sering juga bikin hook itu jadi bengkang, sama lure tuh bisa pecah. Rahangnya kuat banget nih. Ini menarik banget nih ikan hampala di Saguling ini, walaupun size-nya nggak terlalu besar nih, sekecil ini, tapi dia gemuk, dagingnya tebel. Mungkin karena di sini emang makanannya banyak banget ikan-ikan kecil atau bibit-bibit nila yang keluar dari keramba disikat sama dia. Di habitat aslinya, hampala sebenarnya bisa tumbuh panjang hingga lebih dari 1 meter. Secara bobot sendiri, ikan bernama keren hampala macrolepidota ini bisa memiliki berat hingga mencapai 8 kg. Ikan hampala ini di Saguling sendiri sebenarnya kurang diminatin untuk dikonsumsi karena dia dagingnya hambar dan banyak durinya. Buat hiburan angler-angler di daerah sini aja nih kalau si hampala nih. Oke, ini kita mau coba lihat beneran kayak apa nih tekstur dagingnya dan beneran nggak banyak durinya. Sebagai ikan omnivora, hampala termasuk ikan yang rakus dengan tingkat agresivitas sangat tinggi. Itu sebabnya dia tidak pernah gentar untuk menyebar umpan pancing yang ukurannya bahkan sepadan atau lebih besar dari badannya. Nah, ini tadi saya udah coba fillet dan ini nih. Sebenarnya tekstur dagingnya itu lembut, cuman nih duri kecilnya banyak banget. Nah, dan ternyata si hampala ini walaupun dia size-nya baru hampir 40 cm, tapi dia udah bawa telur nih, udah dewasa kelamin. Ini ada telurnya, betina dia. Oke, sekian beda kali ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, setelah menggelar battle fishing, rasanya kurang lengkap kalau saya tidak menyajikan satu hidangan yang khas dari Jawa Barat. Ikan hampala hasil pancingan bakal kami ubah menjadi santapan yang lezat pastinya. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya udah sama Pak Ogi dan ini udah ada hampala hasil mancing kemarin ya Pak, hampala Saguling. Ini mau dimasak apa nih Pak? Kita dipepes. Dipepes. Pertama-tama, ikan hampala segar yang sudah dibersihkan dari sisik dan isi perutnya dipotong-potong terlebih dahulu. Teknik ini akan membuat bumbu pepesnya meresap, sekaligus bisa membuat duri dalam daging hampala tidak terlalu berasa ketika dimakan. Setelah daging diiris, beri perasan air jeruk nipis untuk mengurangi aroma amisnya. Selagi daging ikan hampala disiapkan, saya membantu Pak Yogi menyiapkan bumbu pepesnya dulu nih. Irisan bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe secukupnya. Lalu haluskan jadi satu. Kemudian campurkan bumbu pepesnya bersama potongan daging hampala sampai merata. Diamkan beberapa saat supaya bumbunya meresap dan letakkan di atas daun pisang. Tambahkan potongan tomat, daun kemangi, dan cabai rawit utuh sesuai selera. Tak lupa batang serai untuk memberi aroma harum dan rasa sedap. Kalau sudah lengkap, bungkus dengan daun pisang sampai benar-benar tertutup sempurna. Oke Pak Yogi, ini udah selesai dibungkus, airnya udah mendidih. Ini kita masukin aja. Setelah menunggu 30 menit, ini dia pepes ikan hampala ala Mancing Mania Strike Back. Ya, Strike Back Mania, ini udah jadi pepes hampalanya. Ini kita makannya khas Sundaan ya, bancaan ini ya. Bancakan. Nah, ini pakai daun pisang. Oke Pak, ayo kita makan Pak. Ayo.
Makan bersama ala Sundaan berupa nasi liwet, aneka lalapan, dan sambal mewujudkan rasa kebersamaan dan kerukunan dalam filosofi Sunda. Nah, lihat sendiri kan, semua peserta battle lahap sekali menyantap pepes hampalanya. Nah ini dia, pepes hampala. Ternyata kalau di pepes gini dia lebih lembut, durinya lebih gampang dipisahin ya. Dan apa bumbunya jadi nyerap banget, jadi nggak hambar. Ya rasanya Enak ya? Enak banget. Oh, ini pemancing-pemancing hampala jadi pada doyan nih. Biasanya nggak dimakan ya? Sekarang enak banget ini. Oke, mancing mana strike back? Mantap!